ibu-ibu, bapak-bapak kampung nelayan. Selamat pagi, yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dari bapak-bapak ibu-ibu untuk menyempatkan waktunya ke sini ya. Adapun kedatangan kami ke sini kandung maksud ada program kami dari Mabes Kepolisian, yaitu curhat ini untuk masalah apa yang menjadi permasalahan yang ada di kampung-kampung ya. Tapi sebelum saya masuki ke situ, mungkin bapak-bapak dulu belum kenal kan? Makanya kalau tak kenal maka tak sayang, tapi saya jangan sayang ya, karena sudah ada yang sayang saya ya. Nama saya Muhammad Irdian, asli orang Jawa, pangkat AKP atau Kapten. Jabatan saya adalah Kapolsek Bintuni ya. Jadi Polsek Bintuni mempunyai wilayah hukum yang cukup luas. Dia membawahi 6 distrik ya, dari Bintuni sampai di perbatasan Maluku antara ini. Biasanya kami harus isi istilahnya Jumat Curhat. Nah, di kandung maksud curhat ini adalah kami datang, kami ingin tahu apa saja yang menjadi kendala permasalahan yang menyangkut tentang aspek-aspek hukum ataupun hal-hal yang menyangkut, sehingga nanti ada suatu hal yang membuat ibu-ibu atau bapak-bapak itu bingung, ini cara penyelesaiannya bagaimana ya. Tapi tidak terlepas dari itu, karena ada Pak RT, makanya lembaga pemerintah yang paling terkecil di kabupaten ini, mau tidak mau Pak RT ini saya hubungi, saya minta waktunya Pak RT, saya ingin berkunjung ke lokasi Pak RT untuk kita sama-sama mengadakan suatu program, yaitu curhat atau Jumat Curhat. Semuanya saya ini hanya mengenai Pak RT saja, Pak. RT ini kita terbentuk kalau tidak salah tahun 2009 ya. Ya, 2019. Di sini masyarakat di sini terus terang saya menganggap bahwa kita kan sudah memilih Pak RT. Otomatis karena kita memilih beliau, kita harus memberi tanggung jawab. Tapi saya lihat di sini di kampung nelayan ini mereka sudah tahu kalau Pak RT itu ada, tapi mereka belum menganggap bahwa Pak RT itu ada. Segala sesuatunya Pak, kalau mereka itu dapat apa atau tamu-tamu dari luar, ada yang datang masuk tinggal di sini, mereka tidak pernah melapor. Nah ini kan harus kita waspada juga seperti yang kita katakan, tapi mereka hanya tempat berlaku saja, datang menyimpang barang sehingga dia tinggalkan, akhirnya kita yang kena barunya. Nah inilah sebabnya saya ingin seandainya masyarakat kampung nelayan bisa berkumpul sama supaya dia tahu bagaimana itu sebenarnya fungsi sebagai RT di sini, fungsinya RT. Karena kalian kita kan sudah memilih beliau, jadi otomatis segala sesuatu pemerintah yang terbesar di kampung ini adalah Pak RT, untuk khusus di kampung nelayan. Kalau di kabupaten mungkin ya mungkin Pak RT paling kecil. Nah, karena kalian juga segala sesuatu yang masuk di kampung nelayan sebagai pintu pertama itu Pak RT. Jadi rumah ini kita Pak RT pintunya, jadi segala sesuatu yang masuk di sini harus ketuk pintu dulu di Pak RT baru bisa masuk di dalam kampung kita ini, supaya jangan ilegal begitu. Iya, itu saja mungkin Pak, supaya saudara-saudara kami ini punya dari saya mendata mengerti apa sih sebenarnya RT itu di kampung itu, dan saya sebagai masyarakat apa sih tugas saya, supaya mereka mengerti itu yang tadi yang saya maksudkan demikian, supaya karena KRT ini suatu lembaga atau badan hukum yang istilahnya masuk di dalam struktur pemerintahan yang paling terkecil. KRT juga dapat gaji, ya, dapat gaji. Nah, jadi dari masalah tupoksi mau tidak mau, karena warga yang mengangkat, ya, tidak mungkin Pak RT bekerja sendiri. Perlu adanya suatu kerjasama. Mungkin dari ibu si A, si B tahu Pak RT itu kayaknya ada penduduk baru. Alangkah baiknya Pak RT yang gedor, yang tanya, Anda ini siapa? Dari mana? Atau mau apa?
ataupun kalau ada hal-hal lain yang masuk ke dalam lingkup mungkin RT 03 ini, ya, Pak, kemarin ada dari provinsi, dari Jakarta, ingin menyampaikan begini, silakan ketemu Pak RT dulu. Ini hanya sebagai warga, nanti mungkin apa yang disampaikan oleh tamu-tamu tersebut ke Pak RT, nanti Pak RT akan sambungkan kepada warga lagi. Dan dalam hal keputusan otomatis akan diambil suara terbanyak, kan begitu, ya kan? Apakah bisa atau tidak? Khawatir jangan sampai iya, enggak. Akhirnya jadi iya yang enggak. Gitu. Nah, terus kalau untuk saya lihat lingkungan sini ya, berarti ya, mungkin karena ini kepadatan penduduk yang banyak, terus kerapatan rumah yang padat sekali, ya, saya minta tolong untuk masalah menjaga keamanan, terutama masalah yang kita tidak pernah minta, insya Allah jangan sampai terjadi, ya, masalah kebakaran, ya. Lalu nanti kita sadari sama-sama, mungkin kalau kita tinggal jauh atau bagaimana, kompor atau pada saat mati lampu kalau pakai lilin, itu bagaimana caranya supaya mengamankan hal-hal yang jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nanti mungkin dari Pak RT bisa mengusulkan ke pemerintah daerah atau mungkin swadaya masyarakat supaya lebih cepat. Nah, di sini namanya suatu kejadian kita tidak pernah minta kapan dan bagaimana. Yang pasti kita sebagai manusia harus berikhtiar, ya, cepat. Mungkin kalau bisa di RT 03 ini mungkin ada alkon atau apa sebagai tindakan pertama, ya, sebagai tindakan pertama. Kemudian kalau boleh saya usul, ya Pak RT, ya, kalau boleh saya usul, mungkin ada rambu-rambu atau tanda-tanda, misalnya jalur evakuasi ke sana, bagaimana supaya masyarakat tahu dan paham. Bila memang mendadak eskalasinya naik, masyarakat atau warga sudah tahu, oh ini jalur evakuasi yang begini. Ini namanya kejadian yang bencana kita tidak pernah minta. Tapi kalau boleh saya menyarankan, sedini mungkin kita, mungkin keterbatasan waktu dan hal lain, karena saya juga masih mungkin besok susun lagi di RT mana, sehingga semua bisa terlaksana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik.